Di masa tenang kemarin masih ada saja alat peraga kampanye yang terpasang di jalan. Bawaslu Kabupaten Kota di Jawa Tengah sampai mengerahkan kren untuk menurunkan APK berukuran besar dan sulit dijangkau. Di masa tenang masih dijumpai alat peraga kampanye peserta pemilu 2024 di jalan-jalan protokol, jalur Pantura hingga jalur selatan Brebes. Petugas gabungan Bawaslu Dishub serta Satpol PP terus bergerak menertibkan APK yang masih terpasang. Proses penertiban cukup memakan waktu sebab ukurannya yang besar, bahkan mobil kren turut dikerahkan. Bawaslu Brebes mendata ada 30 baliho bergambar Capres-Cawapres maupun caleg yang masih terpasang di Jalan Raya Pantura maupun jalur selatan Brebes. Pihaknya telah menyurati pihak pemilik billboard tetapi tidak ada tindak lanjut. Petugas pun harus turun tangan mencopot APK karena sudah memasuki masa tenang. Ya Pak, kita kemarin sudah memberikan himbauan kepada peserta pemilu dan juga kepada vendor-vendor yang direklama ini untuk membersihkan secara mandiri. Kita kasih waktu dari tanggal 10 sampai tanggal 11. Makanya kemudian ketika tanggal 12 itu tidak dicopot atau dibersihkan, kita bersama stakeholder, bersama Dishub, kemudian dari LH, DPU, Satpol PP, dan juga dari kepolisian tentunya yang mengamankan itu melakukan kegiatan pembersihan karena Pencopotan APK berukuran raksasa di jalur utama Brebes itu sempat membuat arus lalu lintas kendaraan tersendat. Sementara di Kota Semarang sudah tak ada lagi APK yang terpasang di jalan-jalan protokol maupun di perkampungan. Sejak hari pertama masa tenang, Bawaslu Kota Semarang bersama tim gabungan langsung menertibkan seluruh APK. Sama halnya dengan di Brebes, petugas memakai kren untuk menjangkau APK yang terpasang di ketinggian. Namun hingga Selasa kemarin masih terdapat sejumlah APK yang terpasang karena tidak bisa dijangkau. Ketua Bawaslu Kota Semarang menegaskan tidak ada APK yang boleh terpasang kecuali di kantor partai masing-masing. Jadi kalau kemudian ada tim yang mengetahui alat peraga kampanye yang terpasang di baliho reklame, ya maka itu yang akan kita bersihkan. Semuanya sudah dilarang karena masa tenang ini kan memang tidak boleh ada pemasangan alat peraga kampanye apapun. Sehingga hari ini targetnya pembersihan dan kalau memang masih hari ini belum bisa maksimalkan, hari esok, hari terakhir masa tenang. Karena kan ketentuan itu mengatur H-1 ya. H-1 alat peraga kampanye itu sudah harus dibersihkan. Penertiban APK juga dilakukan petugas penyelenggara dan pengawas pemilu di Blora. Tak hanya mencopot APK, petugas juga membersihkan mural bergambar calon presiden dengan cara dicat ulang. Sejumlah lokasi yang terdapat mural Capres-Cawapres berada di perempatan SMA Negeri 1 Blora, perempatan Biandono, dan pertigaan Blok T. Pembersihan APK ini adalah tindak lanjut penertiban hari pertama masa tenang. Untuk menjangkau APK berukuran besar dan terpasang tinggi, petugas juga mengerahkan kren. Karena memang yang teman-teman kemarin Panwas Kecamatan sulit untuk melakukan pembersihan itu. Sekarang kita dengan teman-teman Satpol PP Kabupaten, terus kemudian bergabung juga KPU, termasuk dari kepolisian, Gakumdu, dan dari kejaksaan ikut proses hari ini. Mas, untuk yang di tembok-tembok ini Mas, tadi diapakan Mas? Ya, karena ini bentuknya mural ya, cat ya, jadi kita tutup pakai cat lagi. Ya prinsipnya adalah masa tenang sudah tidak ada kampanye, termasuk kampanye dalam metode alat peraga. Patroli terus dilakukan untuk memastikan seluruh wilayah Blora bersih dari APK di masa tenang hingga pelaksanaan hari pencoblosan. Tim Liputan melaporkan.